Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin merenung cukup lama sebelum melangkah maju dan berkata dengan nada yang serius, "Senior, silahkan lakukan." Dia mengangkat jarinya ke udara dan cita-cita iblis yang tertahan di dalam dirinya tiba-tiba melonjak keluar dan langsung memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertutup oleh kabut hitam ini. Di mata Yao Sisu, kabut hitam ini adalah energi spiritual iblis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan mantra yang dia gunakan untuk melawan Jenderal Iblis, yang berarti dia menggunakan kekuatan penuhnya, tepat seperti yang kurencanakan. Yao Sisu sudah memperhitungkan ini di matanya. Kultivasi Wang Lin hanya berada di tahap tengah transformasi jiwa. Meskipun dia memberinya cukup banyak batu giok surgawi, namun dia tidak akan punya cukup waktu untuk meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa hanya dalam waktu 3 hari. Akibatnya, bahkan jika dia menahan energi pedang dengan kultivasi transformasi jiwa tahap pertengahan, dia akan terluka parah dan tidak akan menjadi ancaman lagi. Dia yakin bisa menahan 2 serangan dengan metode yang diberikan ayahnya, dan itu akan memungkinkannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh roh gua. Saat datang ke sini sebelumnya, dia berusaha sekuat tenaga dan mampu menahan 2 serangan, tetapi serangan terakhir selalu berakibat fatal. Pria parubaya itu menatap Wang Lin yang diselimuti kabut hitam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar dengan kecepatan melebihi kilat. Wang Lin meraung saat semua energi spiritual iblis di sekitarnya berkumpul di jari telunjuknya. Dalam sekejap mata, semua energi spiritual iblis di sekitarnya menghilang dan sekarang terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Cahaya keemasan itu segera mendekat dan bertabrakan dengan jarinya. Cahaya keemasan itu bagaikan penusuk yang langsung membelah energi spiritual iblis. Tetapi pada saat yang sama, energi spiritual iblis terus memasuki cahaya keemasan dan terus melemahkannya. Meskipun cahaya keemasan itu tampak biasa saja, namun sebenarnya cahaya itu sangat kuat. Cahaya itu menembus energi spiritual iblis dan menembus tubuh Wang Lin. Segera Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama terdengar suara benda pecah dan meledak dari tubuhnya. Platform itu tidak terlalu besar, jadi tubuh Wang Lin terlempar dari platform dan dia jatuh ke ruang hampa di bawahnya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya untuk melihat kemana Wang Lin menghilang sebelum mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, "Aku akan menganggapnya sebagai serangan pertamamu. Serangan kedua berikutnya." Setelah mengatakannya, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya keemasan lainnya mengembun di ujung jarinya. Cedera serius yang dialami Wang Lin bukanlah sesuatu yang di luar dugaan Yao Sisu. Dia tidak peduli dengan nyawa Wang Lin. Yang dia pedulikan adalah bagaimana cara memasuki gua itu. Apa yang dikatakan ayahnya tentang tidak menjalin hubungan yang buruk dengan Wang Lin sama sekali dilupakan olehnya. Sebenarnya di dalam hatinya dia berpikir bahwa status dan kultivasi Wang Lin tidak cukup untuk menjadi temannya, meskipun dia memiliki sesuatu yang tidak biasa. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya, dan setelah tidak menemukan jejak Wang Lin, dia mengalihkan fokusnya menghadapi sosok ini. Dia akan menghadapi energi pedang kedua dari roh gua. Jadi dia dengan cepat menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok darah. Tepat pada saat ini, pria parubaya itu menjentikkan sinar cahaya keemasan dan melesat keluar seperti naga emas yang mengaum. Batu giok di tangan Yao Sisu hancur berkeping-keping dan cahaya berwarna darah mengelilingi naga emasnya.
Segera naga emas itu menembus cahaya berwarna darah dan meskipun sedikit memudar, cahaya itu masih ganas saat mengenai dada Yao Sisu. Wajah Yao Sisu langsung memerah dan dia menahan darah di mulutnya. Dia mundur 2 langkah dan kemudian menatapnya. Ini adalah keempat kalinya dia tiba di gerbang. Dia tahu bahwa batu giok darah hanya bekerja sekali dan tidak akan berpengaruh pada cahaya keemasan di detik berikutnya. Pertama kali dia datang ke sini, dia menggunakan batu giok darah untuk menerobos ke 11 platform dan mengira dia pasti berhasil. Tetapi batu giok darah kehilangan efeknya pada serangan energi pedang kedua. Aku menganggap itu sebagai tanda bahwa kamu berhasil menahan serangan kedua. Sekarang ini serangan ketiga. Saat pria parubaya itu berbicara, seberkas cahaya keemasan berkumpul di ujung tangannya. Dia tidak memberinya waktu untuk bersiap dan cahaya keemasan langsung melesat keluar. Meski wajah Yao Sisu memerah, namun hatinya sangat gembira. Sebelumnya, saat dia mencapai serangan energi pedang ketiga, dia akan terluka parah dan hanya memiliki sedikit energi spiritual surgawi yang tersisa, sehingga membuatnya mustahil untuk bisa melawan lagi. Namun sekarang Wang Lin telah berhasil menahan serangan pertamanya, jadi dia masih memiliki banyak energi spiritual surgawi yang tersisa. Meskipun dia mengalami beberapa luka kecil, namun itu tidak akan mempengaruhi penggunaan mantranya. Dia lebih percaya diri dari sebelumnya akan kemampuannya menahan energi pedang ketiga. Gua ini milikku. Yao Sisu menarik napas dalam-dalam dan tangannya mulai membentuk segel. Ketika cahaya keemasan mendekat, dia terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini mendarat di cahaya keemasan sebelum dia mulai menggumamkan mantra dan tangannya bergerak lebih cepat. Cahaya keemasan itu diselimuti oleh darah segar dan mengeluarkan suara mendesis. Darah itu tampak mendidih dan kemudian berubah menjadi simbol yang menempel pada cahaya keemasan. Seketika cahaya keemasan itu tiba-tiba menghilang, tetapi simbol-simbol darah di atasnya juga mencair. Segera cahaya keemasan itu melesat langsung ke arahnya. Yao Sisu menarik nafasnya dalam-dalam dan tangannya berhenti membentuk segel. Sebaliknya, tangannya membentuk bayangan sebelum berhenti di depan dadanya. Tak lama kemudian, formasi lingkaran darah muncul di tangannya. Pada saat ini, cahaya keemasan mendekat dan bertabrakan dengan formasi darah di tangannya. Segera suara ledakan terdengar saat formasi darah runtuh dan bintik-bintik cahaya keemasan memasuki tubuh Yao Sisu. Namun, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Jadi dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Energi spiritualnya bergerak seperti orang gila untuk melawan cahaya keemasan yang telah memasuki tubuhnya. Begitu cahaya keemasan memasuki tubuh, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada meridian dan daging. Hanya dengan menggunakan energi spiritual surgawi, hal itu dapat dihentikan. Jika kamu dan pria tadi tidak mati, berarti kalian berdua memenuhi syarat untuk memasuki gua. Suara pria parubaya itu terdengar setenang air. Setelah Yao Sisu mendengar ini, dia duduk dalam posisi lotus dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menembus cahaya keemasan di dalam tubuhnya. Dia begitu fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya sehingga dia tidak menyadari mata dingin yang sedang menatapnya. Pada saat paling kritis ketika dia melawan cahaya keemasan, sebuah bayangan melesat keluar seperti meteor dari kehampaan di bawahnya. Sosok ini mengenakan topi jerami, bergerak secepat kilat, dan tiba di dekatnya dalam sekejap. Dia sama sekali tidak berhenti saat menarik tangan Yao Sisu dan tas penyimpanannya. Pada saat yang sama, tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke arah alis Yao Sisu. Pada saat ini, Yao Sisu tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin menghindar,
tetapi dia tidak cukup cepat. Jadi dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat jari itu mendarat di antara kedua alisnya. Segera kekuatan penghancur memasuki tubuhnya melalui titik di antara kedua alisnya dan bergerak melalui meridiannya. Pada saat yang sama, sejumlah kecil energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya disebarkan oleh kekuatan penghancur ini. Berkat serangan diam-diam Wang Lin dan kekuatan energi pedang, Yao Sisu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, seutas gas abu-abu muncul di antara alisnya, lalu berubah menjadi segel kehidupan dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yao Sisu tidak dapat menahan darah yang keluar dari sudut mulutnya saat dia berteriak sekuat tenaga. "Wang Lin, tidak semudah itu untuk membunuhku." Suara dingin terdengar dari Wang Lin saat dia melepaskan topi jeraminya. Keterkejutan di mata Yao Sisu sangat kuat. Penampilan Wang Lin benar-benar di luar dugaannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya terluka parah. Lagi pula dia telah menyebarkan kekuatan jiwanya sebelumnya dan tidak menemukan jejaknya. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia menatap Yao Sisu. Segala sesuatu yang terjadi telah direncanakan secara diam-diam olehnya. Sejak dia mengetahui bahwa ini adalah platform terakhir, dia mulai mengatur rencananya. Dia mengambil resiko menggunakan cita-cita iblis untuk menipu Yao Sisu agar percaya bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, dia menghancurkan kristal surgawi di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia telah menghabiskan waktu 3 hari di kamp tentara untuk mengubah batu giok surgawinya menjadi kristal surgawi untuk mempersiapkan jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Ketika kristal surgawi itu pecah, sejumlah besar energi spiritual surgawi dilepaskan. Biasanya, ketika energi spiritual surgawi sebanyak ini dilepaskan, dia harus duduk untuk berkultivasi. Dan jika dia mengacaukannya sedikit saja, maka meridiannya akan rusak oleh sejumlah besar energi spiritual surgawi. Namun ketika energi pedang memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam menetralkan energi pedang. Kemudian dia segera bertindak sesuai rencananya dan mengenakan topi jerami yang diberikan Yun Kuizi sebelum menyelinap kembali ke platform. Topi jerami ini mengandung banyak sekali pembatasan, dan mengingat Yun Kuizi adalah seorang kultivator ascendant tingkat menengah, tentu saja harta karunnya sangat kuat. Efek dari topi jerami ini adalah menyembunyikan diri dari kekuatan jiwa pihak lain. Kecuali orang lain telah mencapai tahap ascendant, maka tidak ada cara bagi mereka untuk menemukannya. Wang Lin memegang tas penyimpanan Yao Sisu dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, kita bertemu lagi." Meskipun dia sedang berbicara dengan Yao Sisu, namun tatapannya menyapu ke arah pria parubaya di depan pintu batu. Tatapan mata pria parubaya itu masih tenang, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada. Yao Sisu langsung menggertakkan giginya dan berteriak, "Kamu tercela!" Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya. Ada banyak orang yang telah mengutuknya, tetapi pemenangnya tidak ditentukan oleh kata-kata. Ini adalah aturan dunia kultivasi, dan Wang Lin selalu mengingatnya. Rekan kultivator Yao memberiku pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Aku hanya membalas dendam. Tidak perlu memujiku seperti itu. Wang Lin bergumam pelan sambil tersenyum tipis. Jika ayahku leluhur darah mengetahui hal ini, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu adalah murid Tian Yunji. Selain itu, aku mengaktifkan pil jiwa darah sebelum aku datang ke sini. Wajah Yao Sisu terlihat sangat pucat, seolah-olah tanpa jejak darah. Kenapa aku harus membunuhmu jika kamu punya pil jiwa darah untuk menghidupkan kembali dirimu? Untuk menggunakannya, kamu harus mati terlebih dahulu. Jadi aku akan menggunakan mantra untuk menyegel seluruh tubuhmu.
Sekarang kamu tidak punya energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati. Wang Lin tersenyum dan di dalam senyum itu ada sedikit kegelapan. Wajah Yao Sisu pucat dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, dia tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dan meridiannya telah hancur. Biasanya dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tetapi segel di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk membuatnya tetap hidup, kemudian menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati. Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat, sehingga kamu dapat bertahan hidup selama ribuan tahun dalam kesendirian, sambil terjebak antara hidup dan mati, tetapi tidak dapat mati. Bahkan jika kamu mencoba menggigit lidahmu untuk bunuh diri, itu tidak akan mungkin bisa, karena segel lidahimu akan menghentikanmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bangkit kembali dengan pil jiwa darah. Suara Wang Lin terdengar tenang, dan ketika sampai di telinga Yao Sisu, ekspresinya langsung berubah drastis. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak mengingat kembali ke planet Sujaku ketika kultivasinya dihancurkan oleh leluhur klan iblis raksasa dan kultivator Su Yue. Setelah menjadi sampah, dia akhirnya dijebloskan ke penjara air oleh para bandit. Di sana dia menemukan kerangka seorang wanita yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Wang Lin kemudian berpikir di dalam hatinya, ada siklus dalam segala hal di dunia ini. Dia segera melangkah maju beberapa langkah dan berdiri di hadapan Yao Sisu. Lalu tangannya terulur ke arah dada Yao Sisu yang besar. Yao Sisu segera menggigit bibirnya dan matanya menunjukkan niat membunuh dan penghinaan yang kuat. Tatapan ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin saat tangannya meraih di antara payudaranya. Saat dia menyentuhnya, dia langsung merasakan kelembutan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Yao Sisu adalah wanita cantik yang langka, dan statusnya juga merupakan sesuatu yang menarik perhatian orang. Dia adalah putri dari leluhur darah, jadi biasanya dia berada di atas semua orang. Tetapi hari ini dia jatuh di sini. Wang Lin menyunggingkan senyuman yang bukan senyuman saat dia meremas dada lembut wanita ini. Dan ketika dia menarik tangannya kembali, dia sedang memegang 3 kantong penyimpanan. Rasa malu di matanya begitu kuat saat dia menatap Wang Lin sambil menggertakkan giginya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan mempertahankan tubuh perawannya. Bagaimanapun, dia belum pernah melakukan kontak intim seperti itu dengan seorang pria sebelumnya. Setelah menyimpan tas-tas penyimpanannya, Wang Lin segera berkata, "Rekan kultivator Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Yao Sisu menatap Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Aku bermaksud menyegelmu sampai masa hidupmu habis. Tetapi ada batas waktu 500 tahun di tanah roh iblis ini. Jadi aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu dan mengurangi 50 tahun untuk setiap pertanyaan yang kamu jawab. Bagaimana?" Yao Sisu menarik nafasnya dalam-dalam dan merenung sejenak. Kemudian dia bertanya dengan dingin, "Bagaimana aku tahu kalau kamu mengatakan yang sebenarnya?" Wang Lin langsung tertawa dan berkata lagi, "Kamu tidak perlu menjawab." Yao Sisu menatap Wang Lin dan mendengus dengan dingin. "Tanya saja. Jika kamu berbohong, meskipun aku mungkin tidak mengetahuinya sekarang, namun aku akan mengetahuinya di masa depan. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak datang untuk melepaskan segelmu. Pertanyaan pertama, mengapa kamu begitu berniat memasuki gua ini?" Pertanyaan Wang Lin bisa dianggap cerdik karena mencakup banyak hal. Yao Sisu segera menoleh ke arah pintu batu. Pria parubaya di bawah pintu batu itu masih berdiri dan memiliki ekspresi tenang. "Aku hanya ingin masuk, tidak ada alasan lainnya." "Baiklah, kamu sendiri yang menyebabkan ini."
Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya membentuk segel yang menciptakan pembatasan yang jatuh ke tanah untuk menciptakan lingkaran pembatasan. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin menciptakan semakin banyak pembatasan dan lingkaran pembatasan di tanah mulai memancarkan cahaya hitam. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin meraih Yao Sisu dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Tangan kanannya segera membentuk segel dan dia berkata dengan lembut, "Segel." Dengan satu kata, lingkaran pembatas itu dengan cepat menyusut dan mengelilingi Yao Sisu. Dalam sekejap, lingkaran itu membentuk bola pembatas. Wang Lin melambaikan tangannya yang menyebabkan bola itu menyusut dan terbang ke dalam tas penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik ke arah pria parubaya di depan pintu batu dan berkata, "Apakah aku memiliki kualifikasi untuk masuk?" Ekspresi pria parubaya itu masih tenang saat dia berkata perlahan, "Kalian berdua berhasil menahan 3 serangan energi pedang bersama-sama. Jadi kalian secara alami memenuhi syarat untuk masuk. Namun semua yang ada di dalam gua telah disegel oleh guru. Jadi jika kalian tidak dapat membuka segelnya, maka itu tidak akan berguna." Wang Lin tidak terburu-buru masuk, tetapi merenung sejenak dan bertanya, "Gua apa ini?" "Gua guru." "Siapa gurumu?" "Guru adalah guru. Apa maksudmu siapa guru?" Wang Lin menatap pria parubaya itu. Setelah merenung sejenak, dia bertanya lagi dengan ekspresi penuh penasaran, "Apa fungsi simbol emas yang ada di 11 platform sebelumnya?" Pria parubaya itu menatapnya dan segera berkata perlahan, "Mantra penjaga." Tetapi setelah guru menyegel gua, tidak ada lagi kendali pusat. Jadi para penjaga kehilangan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa sampai di sini. Mata Wang Lin berbinar saat mendengarnya dan dia masih terus bertanya, "Jika orang lain dapat menahan 3 serangan energi pedang saat aku berada di dalam, apakah mereka juga akan diizinkan masuk ke dalam gua? Jika kamu dapat memecahkan segel di dalam gua, kamu akan memperoleh hak untuk memasuki gua." Pria parubaya itu menatap Wang Lin dengan mata yang berbinar. Terlihat ada ketertarikan di matanya terhadap Wang Lin. "Jika kamu dapat memecahkan segel di dalam gua, kamu akan memperoleh hak untuk memasuki gua. Setelah itu, gua akan secara otomatis tertutup dan tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali kamu sudah mati." Setelah mendengar penjelasannya, Wang Lin memegang dagunya dan bertanya lagi, "Gua ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada orang lain yang pernah masuk ke sini sebelumnya?" "Iya, tetapi mereka sudah mati. Bagaimana caranya aku bisa meninggalkan tempat ini?" Wang Lin bertanya dengan penuh penasaran. "Hancurkan satu segel dan kamu akan bisa pergi." Wang Lin merenung beberapa saat mendengar penjelasannya. Dia tahu bahwa jika dia bertanya lebih banyak, roh gua itu tidak akan berkata lebih banyak lagi. Setelah merenung sebentar, dia berhenti bertanya dan berjalan masuk ke pintu batu. Apa yang tampak di hadapan Wang Lin setelah memasuki pintu batu adalah istana yang sangat mirip dengan istana kerajaan seorang raja fana. Saat ini dia muncul tepat di pintu depan sebuah istana. Energi spiritual surgawi samar-samar menyelimuti area tersebut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung merasakan segar kembali. Kemudian dia melangkah maju tetapi langsung menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Dia menemukan tanahnya dilapisi batu hijau dan sangat datar. Wang Lin segera berjongkok dan menyentuh tanah dengan tangannya. Kemudian ekspresinya langsung berubah aneh. Batu giok surgawi. Wang Lin langsung menyebarkan kekuatan jiwanya dan dia menyadari bahwa area di sekitarnya dikelilingi oleh pembatasan. Semua bangunan di sini terbuat dari batu giok surgawi. Wang Lin sangat peka terhadap batu giok surgawi dan sekarang semua yang ada di hadapannya terbuat dari batu giok surgawi. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafasnya dalam-dalam. Sayangnya ada segel yang sangat kuat pada semua batu giok surgawi ini. Kalau tidak,
Aku pasti akan menggali semuanya. Wang Lin menatap jalan dari batu giok surgawi dengan ekspresi yang serakah. Dia juga melihat ada tungku pil raksasa sekitar 100 kaki di depannya. Ada beberapa lubang setebal lengan di tungku pil dan semburan asap putih keluar dari sana. Beberapa ratus kaki melewati tungku pil, terdapat loteng 3 lantai. Wang Lin segera melangkah maju, kemudian berhenti di samping tungku pil dan melihat ke dalam lubangnya. Ada genangan air di dasar tungku dan asap putih keluar dari genangan air ini. Roh gua itu benar. Aku bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya, dan pil itu telah diambil oleh seseorang. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat tungku pil itu. Ada segel pembatas di sana, tetapi dalam kondisi rusak. Jelas sudah lama sekali seseorang merusaknya. Setelah melihat ke sekeliling dengan seksama, Wang Lin berjalan menuju loteng. Dia berhenti di depan loteng dan melihatnya. Loteng itu disegel dan bahkan ada segel di masing-masing dari 3 anak tangga yang menuju ke sana. Ini adalah segel serbaguna. Setelah pembatasan diaktifkan, itu dapat membuat semua yang ada di dalam dan di luar loteng menjadi pembatasan dan menyegel seluruh loteng. Metode penyegelan ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang pernah kubaca, tercatat bahwa metode ini berasal dari alam surgawi dan disebut sebagai pembatasan surgawi. Wang Lin melihat ke sekeliling lagi dan bergumam pelan. Gua ini dipenuhi dengan pembatasan surgawi. Mungkinkah ini benar-benar gua dari seorang kaisar surgawi tertentu? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Meskipun pembatasan loteng di depannya telah dilanggar oleh seseorang, namun dia hanya akan melangkah setelah memeriksa ke sekelilingnya dengan seksama. Meskipun ini memakan banyak waktu, namun hal itu memungkinkan Wang Lin untuk melihat dengan jelas semua pembatasan di dalamnya. Loteng ini benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja atau kursi yang tersisa. Jika bukan karena tanda di lantai yang menunjukkan bahwa sebelumnya ada kursi dan meja, Wang Lin mungkin tidak akan mengira bahwa kursi dan meja itu telah diambil oleh seseorang. Saat berikutnya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan kursi dan meja di gua surgawi pun pasti tidak biasa. Jadi wajar saja kalau diambil. Loteng 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apapun di dalamnya dan semua penghalangnya telah dilanggar. Namun saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa penghalang ini tidak semuanya dilanggar oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 metode berbeda yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan adalah pembatasan kuno dan sangat halus. Pembatasan yang dilanggar dengan cara ini akan menyebar ke bentuk bunga plum. Wang Lin pernah melihat metode ini sebelumnya di beberapa catatan kuno yang disebut dengan pembatasan 18 bunga plum. Dia menemukan sebagian besar pembatasan di sini dilanggar dengan metode ini. Jelas hal ini dilakukan oleh orang yang sama. Pembatasan ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mempelajarinya. Bahkan para murid hanya dapat mempelajarinya sedikit dan tergantung pada status mereka. Paling banyak seorang murid hanya dapat mempelajari hingga 9 pembatasan. Adapun master sekte dapat mempelajarinya hingga 18 pembatasan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.